Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur pada pagi hari menjelang siang ini kita boleh ada di tempat ini semuanya karena kasih karunia Tuhan. Amin. Dia menguatkan kita, memampukan kita sehingga hari ini kita bisa melangkahkan kaki karena kekuatan Tuhan, Amin. karena kemampuan Tuhan, bukan karena kuat hebat kita, bukan kuat gagah kita, semuanya karena pertolongan Tuhan yang Amin. sungguh baik, yang sungguh luar biasa dalam kehidupan ini. Ya. Puji Tuhan, ya pada pagi hari menjelang siang ini kita sudah memuji Tuhan dan sekarang saatnya kita menikmati berkat makanan rohani bagi kita. Amin. Puji Tuhan. Ya. Saya minta untuk kaum pria untuk membukanya dalam Roma pasal 10 ayat 9 sampai 10 dan kaum wanita buka dalam Filipi pasal 2 ayat 9 sampai 11. Kalau sudah, saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan baca dulu dari kaum pria ya. Kaum Amin. pria untuk membaca terlebih dahulu dalam Roma pasal yang ke-10 ayat 9 sampai 10. Sedangkan kaum wanita itu Filipi pasal 2 ayat 9 sampai 11. Puji Tuhan. Siap kaum pria? Amin. Puji Tuhan. Kita akan baca di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 2, 3. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Sekarang kaum wanita. 2, 3. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Di sini ya yang saya akan sampaikan penekanannya adalah tentang Yesus adalah Tuhan. Di sini ada pesan yang disampaikan bahwa dengan mulut kita harus mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam Namanya. hati. Ya, itu yang terjadi. Ya. Sekarang saya yakin dan percaya di mulut kita memang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. 100% pasti kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan saya. Namun yang jadi pertanyaannya, apakah benar kita sebagai orang-orang yang percaya dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan sudah mengerti benar apa itu arti Tuhan? Sudah mengerti benar apa itu arti Tuhan? Kalau dalam perjanjian lama, perjanjian baru, ada Tuhan huruf besar semua, ada Tuhan yang huruf besarnya hanya satu, huruf depannya saja, yaitu T. Ada Tuhan yang huruf kecil semuanya. Itu yang terjadi. Hari ini saya akan mengupas supaya kita semuanya dapat mengerti apa itu sih arti Tuhan. Memang di mulut ini gampang untuk mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Coba satu perwakilan dari kaum bapak, kira-kira apa itu arti Tuhan? Sesuatu yang disembah. Nah, sesuatu yang disembah, puji Tuhan. Perwakilan dari kaum ibu, apa itu arti Tuhan? Pemilik kehidupan. Ya, Pemilik kehidupan. pemilik kehidupan.
dari pemuda remaja, wakil dari pemuda remaja. Apa itu arti Tuhan? Jangan malu pemuda remaja. Marcella, apa Marcella menurut Marcella arti Tuhan? Juru selamat. Masing-masing pandangan kita berbeda. Karena itulah yang kita tahu. Itu yang terjadi. Ada yang orang mengartikan bahwa Tuhan itu adalah pencipta langit dan bumi. Tuhan itu pencipta langit dan bumi. Kalau Tuhan, kalau huruf besar semuanya, itu namanya YHWH. Itu huruf mati semua, YHWH. Kalau dikasih huruf hidup, itu namanya Yahweh atau Yehova. Itu terjadi. Karena dari zaman Musa, Allah memperkenalkan dirinya bahwa aku adalah aku. Makanya dikasih nama YHWH. Itu namanya Tuhan. Aku tetap aku. Sedangkan arti lain, kalau Tuhan yang huruf besar saja, yang lainnya huruf kecil, itu namanya Adonai. Adonai. Itu yang terjadi. Dan ya, mereka semua ya, kedua kata ini memiliki arti yang sama, yaitu artinya adalah dia adalah tuanku. Tadi betul yang dibilang sama Opung Zuela, dia adalah pemilikku. Tuan itu berarti apa? Tuan itu yang menciptakan, berarti dia yang memiliki semua yang ada dalam dunia, termasuk diri kita sendiri, termasuk uang kita pun itu miliknya Tuhan, bukan miliknya kita. Itu yang terjadi. Dia pemilik dan penguasa. Dia berdaulat atas hidup kita. Makanya kalau kita jadikan dia Tuhan, berarti apa? Berarti saya milik, berarti saya harusnya dikuasai oleh Tuhan. Bukan saya menguasai diri saya, bukan saya yang menguasai Tuhan. Dengan cara apa? Tuhan, kalau Tuhan gak kasih ini Tuhan, aku gak mau lagi rajin ke gereja. Di mulut mengaku Yesus adalah Tuhan, tapi kok ngatur-ngatur Tuhan? Gak sesuai. Kenapa itu bisa terjadi? Karena mereka belum mengerti apa arti Tuhan yang sebenarnya. Makanya Tuhan bisa diatur. Itu yang terjadi. Kalau kita beli sesuatu, contoh barang. Kita beli barang, pasti barang itu pasti nurut sama kita, betul atau salah? Ya. Itu terjadi, pasti nurut sama kita. Ya. Kalau zaman sekarang, ya, barang yang canggih itu adalah HP, betul? Ya. HP sekarang bisa diajak ngomong, ya. Karena ada apa? Yaitu HP itu smart, ada AI-nya. Coba kalau kita beli HP ini, terus kan biasanya kita bilang buka Google, ya buka Google, buka ini, Instagram, buka ini. Tapi kita suruh buka ini, males ah. Kira-kira apa? Apa yang kita lakukan? Males ah, aku kan lagi sibuk, aku lagi mau buka-buka yang lain. Padahal kita sudah beli HP tablet dengan harga 30 juta. Karena kita lihat, wow, HP ini canggihnya minta ampun. Tapi giliran kita minta tolong, dia nggak mau melaksanakannya. Kira-kira apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Ya. Kita perbaharui, kita lebih baik memilih apa? Memilih secara manual, nggak usah lagi yang semar-semar. Yang penting aku bisa lakukan manual. Yaitu apa? Manual itu ditekan-tekan. Nggak perlu lagi diperintah pakai suara, nggak perlu lagi bantuan AI, nggak perlu lagi bantuan itu, karena diminta tolong nggak mau. Itu terjadi. Baru diminta tolong, apalagi dia apa? Diperintah. Itu dia.
apalagi diperintah, diminta tolong, dimohon aja, mohon aja, nggak mau, apalagi diperintah. Itu yang terjadi. Hati-hati kalau kita sebagai orang percaya, kalau mulut kita sedang mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, hati-hati. Berarti kita harus siap dengar kebenaran. Amin. Amin. Itu terjadi. Kenapa? Pertama kali Dia menciptakan kita, betul? Ya. Dia menciptakan. Seharusnya 100% Dia memilih kita. Namun oleh karena kesalahan dan dosa kita, akhirnya apa? Akhirnya kita direbut oleh iblis sehingga kita menjadi miliknya iblis. Tapi Tuhan tidak sampai di situ. Tuhan berjuang supaya mengambil kembali manusia jadi miliknya. Dengan cara apa? Yesus datang ke dalam dunia, Dia tebus. Tebus itu artinya apa? Membeli kita. Membeli kita. Kita ini sudah dibeli. Amin. Dengan harga yang sangat mahal. 2 kali loh proses ini, 2 kali. 2 kali proses yang Tuhan lakukan kepada kita. Sekarang kita mau ngatur-ngatur Tuhan. Boleh memohon kepada Tuhan sama seperti siapa? Sama seperti Yesus. Yesus saja pernah Dia memohon, pernah Dia bilang, Tuhan Bapa kami, kalau boleh lalukanlah cawan ini, tapi jangan kehendakku yang jadi. Yesus dengan cara ini Yesus mengajarkan, itulah yang harus kita lakukan sebagai Tuhan kita. Yesus saja mengajarkan teladan bagaimana harusnya memperlakukan Allah dengan benar. Boleh kamu mohon, tapi ujungnya jangan kehendak kita yang terjadi, Amin. tapi harus kehendak Tuhan yang terjadi. Amin. Itu terjadi. Oh Tuhan, aku mohon anakku masuk UI Tuhan, mohon. Tapi kalau gak masuk, ujungnya gak masuk, aku rela karena rencanamu lebih indah untuk anak saya. Itu terjadi. Jangan mentang-mentang tes enggak lulus, adanya kan ada jalan yang terbaik. Jalannya apa? Main belakang. Betul? Gampang kan sekarang kan main belakang kan? Penting ada duit. Yang penting ada duit. Itu terjadi. Pakai cara apa? Cara kita. Itu bertentangan dengan pengakuan kita sebagai, kita ngaku Yesus sebagai Tuhan. Bertentangan itu. Karena hati-hati kalau mulut kita sudah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin. Dia sudah menciptakan dan sudah membeli kita. Itu terjadi. Jangan khawatir. Amin. Seindah-indah rencana kita, lebih indah rencana Tuhan. Haleluya. Itu terjadi. Jangan pernah khawatir. Rencana Tuhan itu, aduh, nggak bisa kita bayangkan dengan pikiran kita. Amin. Itu yang terjadi. Terus waktu pelajaran PA, anak SMA kelas 10 punya ide yang bagus. Loh, kenapa sih Tuhan kita Yesus itu harus jadi manusia, kenapa nggak jadi Tuhan? Terus aku bilang, betul sekali, hebat. Kamu punya pikiran hebat. Tapi sayang, pikiranmu yang cerdas belum tentu hasilnya, belum tentu mendapatkan hasilnya yang memuaskan. Kenapa? Kalau Yesus harus datang ke dalam dunia, benar-benar dalam rupa kealahannya, kekudusannya, kesuciannya, apa yang terjadi? Maka manusia ketika melihat Tuhan akan mati. Akan mati. Itulah kepintaran kita. Kepintaran kita seperti itu. Rencana Tuhan lebih bagus daripada rencana kita. Makanya jangan kita ajar-ajarin rencana kita, bilang rencana kita lebih bagus. Jangan pernah ngajarin. Sepinter-pinternya IQ kita, apalagi bapak-bapak ini, bapak-bapak itu pinter-pinter ini. Sepinter-pinternya IQ bapak-bapak, jangan dibandingkan dengan IQ Tuhan. Jangan dibandingkan. Itu terjadi. Tuhan punya rencana buat bapak-bapak. Paling indah bapak-bapak. Itu terjadi. Manut wae kata orang Jawa. Kalau orang Batak apa? Kalau bahasa Batak apa? Apa Pak Segala? Manut wae. Apa ibu-ibu tadi?
Apa? Ulu. Ulu ya. Ului, Mak. Itu yang terjadi. Tapi kalau kita paksakan, apa akhirnya? Dapatnya yang buruk. Amin. Itu terjadi. Idenya bagus, namun dapatnya buruk, hasilnya buruk. Itu yang terjadi. Jangan kita ragukan bahwa dia adalah Tuhan. Tuhan. Amin. Jangan pernah meragukan, jangan pernah ngajari dia. Itu yang terjadi. Makanya kita benar-benar harus, kalau kita sudah mengaku dia Tuhan, harus benar-benar kita bisa memperlakukan dia sebagai Tuhan yang benar. Amin. Dia Tuhan pemilik dari segalanya, bukan hanya tubuh kita, jiwa kita, roh kita, rumah kita, uang kita, semuanya milik Tuhan. Amin. Amin. Apa yang kita punya itu milik Tuhan. Amin. Itu terjadi. Kita ini seperti bendahara. Kalau kita kerja, bendahara itu pasti selalu namanya lihat uang yang banyak. Itu terjadi. Tapi nggak bisa apa? Dia buat suka-suka apapun ya dengan uang itu, karena uang itu punya siapa? Punya Tuhan. Nggak bisa. Itu yang terjadi. Maka Tuhan tahu kelemahan kita dan kekurangan kita. Karena itu dia kasih tahu supaya kita apa? Supaya kita membereskan semua kekurangan-kekurangan kita. Kenapa? Karena ternyata di dalam perjalanan kehidupan kita ada Tuhan-Tuhan yang lain. Ya. Ada Tuhan-Tuhan yang lain yang timbul di dalam diri kita. Itu terjadi. Maka ketika kita sadar bahwa ada Tuhan yang lain, Tuhan mau apa? Kita bereskan. Apa itu? Pertama, kita buka dalam Filipi pasal yang ketiga. Filipi pasal yang ketiga kita akan baca bersama-sama. Filipi 3 ayat 19. Filipi pasal yang ketiga ayat 19. Sudah semua menemukan? Amin. Kita akan baca bersama-sama 2-3. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka. Stop sampai di sini. Ternyata apa? Dalam perjalanan orang yang mengaku tadi Yesus adalah Tuhan, ternyata ada Tuhan yang lain. Apa Tuhannya? Apa tadi kita baca Tuhannya? Perut. Hati-hati dengan perut ini. Ya. Perut ini pengennya selalu kenyang, betul? Bahkan pengen terus nambah. Baru makan 1 jam yang lalu pengen makan lagi, pengen makan lagi, pengen makan lagi. Bisa jadi rakus. Ya. Dalam Amsal 23 ayat kedua dikatakan apa? Taruhlah sebuah pisau pada lehermu bila besar nafsu makanmu. Itu hati-hati. Malah kalau kita rakus, malah itu bisa jadi sumber penyakit. Amin. Gizi masuk terus, tapi nggak ada keluar. Makanya jadi sumber penyakit. Itu yang terjadi. Apa yang terbaik supaya makanan itu bukan menjadi Tuhan kita atau perut itu jadi Tuhan kita. Kenapa? Makanan kita perlu kan, tubuh untuk makan dan makan untuk tubuh, betul? Mana yang kita harus pilih? Makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Jangan sampai makanan jadi Tuhan kita. Amin. Kenapa? Karena perut jadi Tuhan. Akhirnya makanan jadi Tuhan kita. Bagaimana caranya? Maka Tuhan ajarkan kepada kita untuk berpuasa. Amin. Itu terjadi, berpuasa. Kalau kita bisa berpuasa 24 jam, berarti apa? Berarti perut kita, makanan itu bukan lagi jadi Tuhan. Kalau kita sanggup 24 jam untuk tidak makan dan untuk tidak minum, itu terjadi. Berarti jelas. Berarti apa? Berarti kita sudah belajar apa? Menghancurkan Tuhan yang adalah perut kita atau makanan kita. Itu yang terjadi. Saya bersyukur saya dengar ya, ada yang sudah bisa berpuasa. Teruslah belajar. Itu menandakan berarti apa? Kita belajar untuk menghancurkan Tuhan yang lain. Jangan sampai
Tuhan itu muncul dalam kehidupan kita. Tuhan yang lain, cukup Yesus, cukup Roh Kudus. Makanya diajari berpuasa. Itu terjadi. Berpuasa itu mematikan yang namanya keinginan daging. Keinginan daging apa? Keinginan daging itu soal perut. Apa? Haus. Itu terjadi. Sama seperti Daniel. Daniel berpuasa 3 hari 3 malam. Dia juga sibuk, banyak pekerjaan. Namun apakah kesibukan pekerjaan itu menjadi halangan untuk Daniel tidak bisa berpuasa? Ternyata dia bisa. Ternyata dia bisa. Kenapa? Karena Daniel tahu bahwa kalau aku mengaku Tuhan, berarti aku harus benar-benar memperlakukan Tuhan yang benar. Jangan sampai ada Tuhan yang lain dalam diri. Amin. Itu terjadi. Itu baru pertama. Yang kedua tadi kita baca ayat selanjutnya. Baca selanjutnya, setelah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Nah, itu tadi. Yang kedua, apa yang menjadi Tuhan kita? Pikiran kita, kepintaran kita, apalagi bapak-bapak, logikanya pasti. Logikanya jadi Tuhan. Makanya tadi dibilang, kita bisa ngajari Tuhan, saking pinternya ide kita daripada ide Tuhan. Betul bapak-bapak? Saking pinternya ide kita daripada ide Tuhan, kita bisa ngajarin Tuhan. Betul bapak-bapak? Itu saking idenya pinter, idenya kita. Kan wajar Tuhan kasih kepintaran kan? Wajar. Itu dia. Namun kita harus belajar. Kalau kita sudah sebut Yesus adalah Tuhan, berarti kita tuntut Tuhan, walaupun aku lebih pintar, ideku sekarang lebih pintar daripada idenya Tuhan, sekarang aku letakkan ideku ini, aku letakkan proposalku ini kepadamu Tuhan. Kalau Tuhan nggak mau izinkan, saya akan legowo. Saya akan tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Itu terjadi. Bahwa saya percaya idenya Tuhan, rencana Tuhan pasti akan memuaskan masa depanku. Amin. Itu yang terjadi. Ya. Hati-hati bapak-bapak, hati-hati juga ibu-ibu atau anak muda yang kuliah-kuliahnya tinggi-tinggi. Ya, seperti Mas Sela, apalagi belajar tentang hukum. Nah, jangan sampai Tuhan juga dihukum oleh Mas Sela. Saking pintarnya Mas Sela. Jadi hati-hati. Boleh kita belajar setinggi-tingginya, tapi kalau di hadapan Tuhan, ingat, ilmu itu kita letakkan di bawah kaki Tuhan. Biarlah ide Tuhan. Tuhanlah yang mengajari. Sama seperti hari Kamis kemarin saya sudah kupas, yaitu dalam Yohanes pasal 10. Domba yang baik itu selalu datang ke pintu. Pintu itu siapa? Yesus. Itu adalah Tuhan. Kalau yang manjat tembok cari domba, berarti apa? Dia itu pencuri, perampok. Nah, setiap kita mau menjumpai siapapun harus datang dulu kepada Yesus. Minta izin dulu sama Yesus. Nah, itu terjadi. Artinya apa? Artinya kalau bapak-bapak, ibu-ibu mau ngajari anaknya, mau nuntun dia mau kemana kuliahnya, sekolahnya kemana, sama-sama bapak-bapak, ibu-ibu berdoa minta. Amin. Tuhan, anakku minta ini kuliah di sini. Ya. Suamiku dia mau mintanya kuliah di sini. Sedangkan mamanya minta kuliah di sini. Namun kami sebagai suami istri berdoa datang kepada Tuhan. Kami hanya memohon. Namun jangan keputusan kami yang jadi. Kalau itu Tuhan laksanakan, memang benar keputusanmu, bukan keputusan kami. Itu pentingnya suami istri. Sama-sama. Jangan ngotot. Woi, tahu nih, dasar ibu-ibu. Ini bapak ini, kepala keluarga. Turut kepala keluarga. Nggak seperti itu bapak-bapak ya. Nggak seperti itu. Sama-sama rangkul istrimu. Rangkul aja dia berdoa. Ajak anak-anak berdoa. Sehingga pada suatu saat ketika dia nggak diterima, terutama anak-anak nggak diterima apa yang diinginkan,
dia tetap berbesar hati. Itu cara yang terbaik kalau mau memperlakukan Tuhan dengan benar. Itu terjadi, jangan ngajar-ngajari, ya, maksa-maksakan Tuhan, jangan. Maka apa? Maka akibatnya kita tanggung sendiri. Menyesal tidak ada gunanya kalau kita paksakan kehendak kita, nggak ada gunanya menyesal itu. Akhirnya kita harus kembali lagi ke nol, belajar lagi dari nol lagi. Itu terjadi. Tuhan mengajarkan kepada kita hati-hati. Boleh kita jadi orang pintar, sepintar-pintarnya boleh. Di hadapan Tuhan letakkan kepintaran itu. Cukup itu hanya sekedar usulan, mengusul. Itu terjadi. Siapapun pemimpinmu, begitu juga istri ketika menghadap suami, usul. Siapapun Tuhan percayakan sebagai pemimpinmu, boleh berikan usul sebanyak-banyaknya. Kalau tidak usulmu yang didengar, dilaksanakan, jangan ngambek. Tapi tetaplah bersyukur. Amin. Itu terjadi. Terus, yang ketiga, siapakah Tuhan kita itu? Lidah kita. Lidah kita. Saya bukan berbicara tentang lidah itu perkataan, tapi lidah itu adalah tempatnya pengecap. Kita dapat merasakan apa? Rasa manis, rasa pahit, rasa asam, dan rasa manis. Kalau kita makan, apa yang kita cari? Makanan yang enak. Setuju. Dan makanan apa kira-kira yang paling enak? Seenak-enaknya, semahal-mahal apapun di restoran, tetap nggak bisa menyaingi makanan kalau sudah dicampur darah. Nggak bisa nyaingin. Itu terjadi, nggak bisa nyaingin. Kalau sudah makanan itu bercampur darah, pasti enak yang mencampur. Tuhan sudah ajarkan kepada kita dalam Kejadian pasal 9 dikatakan ini, hanya daging yang masih ada nyawanya, yaitu darahnya jangan kamu makan. Itu perjanjian lama. Terus perjanjian baru, yaitu Kisah Para Rasul 15 ayat 28 dan 29. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekek, dan dari percabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik setia selama. Nah itu tadi. Kalau kita sudah kecanduan dengan makan yang enak, tiba-tiba disodori dengan makanan lain, rasanya gak enak, rasanya sakitnya minta. Itu terjadi. Itu berarti apa? Berarti kita menjadikan lidah kita adalah Tuhan. Kalau kita mengaku Yesus adalah Tuhan, kalau Yesus sudah perintahkan jangan kita makan makanan yang bercampur darah, jangan kita lakukan itu. Amin. Itu terjadi. Itu untuk kebaikan kita semuanya. Berarti Tuhan senang. Wah,